Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Vivi Manan. Vivi Manan adalah ketua dari Indonesian Diaspora Business Council. Kita balik lagi ya, sekarang kita balik. So it's very interesting your business, congratulations ya. On the IDBC ya, Indonesian Diaspora Business Council. Nah, pengalaman Ibu bagaimana? Ya, jadi begini Pak, IDBC, mungkin apakah saya perlu cerita sedikit historinya atau? Ya silakan. I think a lot of us we don't know. Jadi Ibu tolong beri story-nya. Silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi IDBC itu singkatan kan Indonesian Diaspora Business Council. Itu didirikan pada tahun 2012 setelah Kongres Diaspora yang pertama di LA ya. Gak tahu Pak John ikut gak? Waktu yang di Los Angeles ya, saya ikut. Los Angeles ya. Nah itu memang interesting sekali. Saya kebetulan waktu itu bulan Juli ya kan Pak ya. Bulan Januari itu saya dikontak oleh Pak Dino Patijalal, waktu itu duta besar di DC. Dia kontak saya bahwa beliau akan mengadakan Kongres Diaspora. Nah waktu itu saya aja waktu beliau kontak belum ngerti apa itu diaspora, tapi kan malu kalau nanya. Jadi setelah call dengan Pak Dino, saya kontak Pak Wawan. Pak Wawan tuh yang sekarang konjen di LA. Dulu paling sering, masih sering kita undang ke Atlanta juga, jadi dekat saya dengan Pak Dino dan Pak Wawan. Lalu saya tanya Pak Wawan, akhirnya dijelaskan. Oke, akhirnya saya ikut di LA itu lumayan sebagai salah satu founding member ya. Jadi kita ikut baca deklarasi, ikut membuat business sessionnya. Akhirnya saya dan Pak Edward membentuk itu namanya Indonesian Diaspora Business Council. Waktu itu cuma saya sama Pak Edward saja. Edward Manandi ya sebagai chairman-nya, saya sebagai presiden. Waktu itu masih saya vice president, dia presidennya. Nah, jadi 2012 kami bentuk, lalu di November 2012 saya ingat Pak Dino mengundang kami untuk ikut acara Pak SBY di New York. Itu Pak SBY diundang untuk di Wall Street tuh. Nah, setelah Pak SBY speech, kami kebetulan dikasih kesempatan untuk tanda tangan MOU di depan Pak SBY itu dengan BKPM, Kadin, Apindo dan HIPMI, MOU perjanjian kerjasama. Gitu. Jadi kita sampai sekarang ini anytime dekat dengan Kadin, Apindo ya. Dan setiap tahun setelah itu kan pertama kan setiap tahun, habis itu setiap 2 tahun sekali kan Kongres Diaspora. Kami juga selalu mengundang official dari BKPM, Kadin, Apindo dan sebagainya untuk menjadi pembicara di sesi IDBC. Jadi IDBC memang sih tidak sebesar IDN ya, karena terus terang saja kami masih bersifat volunteer gitu. Maksudnya kami baru sekarang mau mulai aktif untuk merekrut member. Boleh saya share, mungkin sekarang kami lagi membuat platform. Silakan. Jadi IDBC ini waktu tahun 2015 sempat menghost presiden dan foreign minister ya di Silicon Valley. Luncheon dengan para pebisnis di sana di Silicon Valley, dan juga sama sempat Robert Blake ya. Iya, sama Robert Blake, sama ini chairman-nya ya, dan ini chairman AmCham, American Chamber, dan ini 4 menteri ya. Jadi kita mengadakan luncheon di sana, mengundang para pebisnis di Silicon Valley. Lalu habis itu kita keliling ke Google, Apple, Facebook, plug and play. Jadi akhirnya nggak taunya sehari ini saya menjadi vendor buat mereka, tapi bukan karena itu ya. Tapi saya sempat mengunjungi ini headquarternya di sana, membawa rombongan ini, tapi ada dibantu juga ya dengan diaspora di San Francisco. Mungkin Bapak tahu Ibu Sonita Lonto. Oh ya, dan saya kenal. Saya Felis, ya mereka ya, saya lah pernah interview juga.
Iya, ya hebat itu Ibu Sonita. Jadi dia membantu saya juga untuk apa namanya untuk mengfasilitasi ini, membantu untuk keliling di Silicon Valley. Lalu di tahun 2016 juga waktu itu, nah waktu tahun 2015 itu Pak Jokowi dipanggil pulang karena asap di Kalimantan. Betul. Jadi beliau tidak sempat keliling sih, cuman yang 4 minister itu, 4 menteri. Makanya itu tahun berikutnya, tahun 2016, Pak Jokowi akhirnya sempat baru yang ke Silicon Valley, ketemu Facebook dan sebagainya. Nah itu sebagian dari kegiatan IDBC. Lalu yang mungkin yang kegiatan terbesar kami mengadakan gala dinner ya, tiga kali berturut-turut tahun 2013, 2015, 2017 di Jakarta. Namanya di brosur kami ini yang tahun 2017. Nah 3 kali gala dinner ini sebetulnya dibantu dengan task force kulineri kami yang membantu untuk menginikan gala dinner. Jadi IDBC salah satu main kegiatannya adalah di task force kulineri, Pak. Memang task force itu kan banyak, ada di IDN sendiri kan ada education, ada migrant worker, duit keluarga negaraan dan sebagainya kan Pak ya. Jadi tapi kalau IDBC sendiri belakangan ini juga banyak di culinary and hospitality. Kebetulan suami saya Robert Manan itu dia kepala task force culinary. Jadi yang kami lakukan sekarang itu membentuk ekosistem food dan kuliner untuk mempromosikan food dan kuliner ke dunia. Misalnya contohnya ekspor bumbu ke seluruh dunia. Karena itu bumbu itu kan sekarang kan namanya spice road ya, road of itu di mana sejarahnya kan bumbu itu kan Indonesia sebenarnya kuat ya, dan juga untuk empowering petani-petani juga kan. Jadi itu salah satu program yang kami jalankan. Kita mengadakan webinar mengenai hospitality and tourism, karena dengan kita mengekspor gitu kita kan mengenalkan food dan kuliner Indonesia ke dunia, yang mana bisa akhirnya membawa tourism ke Indonesia. Misi dan visi IDBC apa itu? Nah, iya, visi dan misi IDBC itu kita untuk membantu para pebisnis diaspora, tapi terutama untuk mengkonek bisnis diaspora dengan bisnis di Indonesia. Maka itu sekarang kita lagi membuat platform, namanya nanti kemungkinan besar ini masih dalam ini sih, dalam belum selesai ya, namanya TradeLink 3C. Jadi kami akan membuat sebuah site, bukan di website ya, tapi ada site lagi satu, which is link to our website. Itu TradeLink itu nanti kami akan merekrut member, terutama corporate membernya itu dari Indonesia, jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi para diaspora bisa akses ke link itu untuk misalnya yang mau import berarti import ya dari Indonesia ke negara masing-masing untuk segala macam industri gitu, bukan hanya food, ada furniture, ada tourism, ada teknologi dan sebagainya. Platform ini awalnya kami lebih ke untuk ekspor dari Indonesia ke luar negeri, karena kan boleh dibilang kan kalau kami lihat persentase diaspora di luar negeri kan kebanyakan produknya dari Indonesia, instead of vice versa, misalnya dari luar negeri ke Indonesia. Tapi nanti in the future kami mau buat juga ada dua, jadi yang perusahaan Indonesia yang diaspora bisa akses, dan juga yang mana diaspora juga bisa taruh perusahaannya di platform ini supaya perusahaan Indonesia bisa lihat juga. Tapi kan itu lebih advance, jadi kita maksudnya lebih banyak kan presentasinya yang beli produk dari Indonesia. Jadi kami mau masukkan produk perusahaan-perusahaan Indonesia di platform itu. Ya, jadi sebenarnya two ways tapi lebih fokus. Two ways tapi lebih fokus produk Indonesia ke luar negeri gitu ya. Betul. Very good. Jadi supaya ya itu kami lagi buat sekarang ini. Saat ini lagi buat dengan kebetulan
dengan teman-teman di Australia. Kan Vice President IDBC kan Ibu Astrid Fasile. Nah, dia banyak bantu saya sekali, malah boleh dibilang tuh yang di Australia itu sangat aktif. Kita ada 6 pengurus di sana. Salah satunya apa namanya Diski. Pak Diski itu yang membantu kami untuk membuat platform ini. Dan di Australia itu kami juga ada Ibu Firda yang apa namanya dia itu State Coordinator Southern Australia di government. Ibu Astrid juga apa namanya dia di apa namanya Kemenlu di sana di menjadi liaison antara Indonesia dan Australia. Nah itu waktu kami mau launching platform ini, mungkin yang kick off-nya itu bisa dengan ini karena kan kalau Bapak mungkin pernah dengar IACAPA itu Indonesia Australia Comprehensive partnership Economic Partnership Agreement, itu singkatannya ya, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, baru saja diresmikan tanggal 5 Juli antara Indonesia dan Australia government, yang mana kita bisa ekspor ke sana free trade, zero tax, free duty, ya. Nggak free duty, ya. Nah, dengan adanya ISCPA ini, kita mau jadikan ini sebuah kick off bisa terutama untuk diaspora di Australia, gitu. Jadi bisa ekspor atau import dengan free zero tax, free duty. Yeah. Very good, very good. Okay. Ada lagi selain itu? Tapi bukan terbatas dengan Australia, maksudnya itu juga seluruh dunia, cuman lebih mudahnya kan karena sudah ada ini yang bisa dijalankan dulu. Dan saya sendiri juga perusahaan saya mau masukkan juga sebagai salah satu perusahaan di list yang tadi platform itu gitu Pak, untuk furniture ekspor ke Australia. Ya, okay. Saya rasa itu ya yang paling sekarang ini yang sedang kami jalankan untuk trade link. Jadi sebagai link untuk bisnis diaspora dan Indonesia. Ya, jadi misinya itu salah satu lah ya. Tapi visi ke depan adalah untuk connect, saya rasa untuk connect antara perdagangan Indonesia sama diaspora Indonesia di seluruh dunia. Begitu kira-kira kan? Ya, betul Pak, betul. Oke, ya. Baik. Nah, sekarang mau tanya ya, siapa sih board member dari Indonesian Diaspora Business Council? Ya, jadi Pak Edward Wanandi itu sebagai chairman, saya sebagai presiden, Ibu Astrid Fasile sebagai vice president. Lalu kami ada beberapa board member, tapi itu regional di Australia. Jadi ada 5 regional director di Australia, terbagi ada Southern Australia. Ya memang kebetulan ada Ibu Astrid di sana, jadi yang lebih aktif tuh di Australia. Kalau di US sendiri cuma ada saya dan Pak Edward. IDBC meetingnya sekali 2 tahun ya, bukan sekali setiap 2 tahun. Kalau meeting maksudnya kayak seminar atau apa, biasa kami itu kalau waktu IDN Global atau IDN United ada acara yang kan tadinya mereka maunya setiap tahun ya, tapi karena COVID ini kan batal. Itu akhirnya sekarang kami by Zoom aja, webinar. Kami sudah mengadakan yang tadi yang hospitality itu dan tourism itu sudah 4 kali selama tahun ini. Jadi boleh dibilang hampir tiap bulan. Setiap bulan ya. Dan untuk jadi anggota bagaimana itu caranya? Nah, sebetulnya maka itu mungkin karena kami masih free ya waktu berapa tahun ini, makanya jadi kayak nggak begitu serius ya karena free. Makanya mulai nanti platform ini kami baru akan meng-offer membership fee itu $100 untuk individual. Ini yang mengenai corporate membernya kami masih in discussion lah bagaimana kami harus berapa charge-nya gitu. Tapi itu kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk salah satunya perusahaan saya untuk menjadi corporate membernya. Ya. Oke. Tapi dengan harapan ya dengan fee ini bisa orang lebih mau ini ya, karena kadang-kadang kalau free susah juga serba salah. Free jadinya kurang serius gitu, nggak Iya. Ya bagus lah kalau ada anggota. Dan apakah nanti ada pendidikan gitu, education? Nah itu sebetulnya kami
memang kita kan lebih ke bisnis, tetapi di Australia ini ada satu Ibu Linda yang memang khusus ingin lebih ke education, jadi saya sudah menyetujui untuk beliau ngadain juga education seminar di sana di Australia ya khususnya, belum yang di area lain. Belum pernah sih Pak, baru mau karena kebetulan ada pengurus yang memang lebih passionnya ke education. Oke. Ya, tapi sebetulnya kan bukan misi kami ya kalau di education sebetulnya. Mungkin education mengenai bisnis ya. Ya, tapi platform pasti itu kapan itu jadinya platformnya? We aim sebetulnya to launch it next month, tapi nggak tahu nih keburu nggak. Mudah-mudahan next month in August, Pak. Kita lihat slide-nya ya, jadi Ibu bisa terangkan apa ini ya. Ini saya diundang untuk bicara di New York. Kemarin itu kan ada forum, business forum trade, tourism and investment. Jadi itu diadakan sebetulnya oleh beberapa. Jadi apa namanya lumayan ini sih successful. Ada beberapa sesi dan saya kebetulan waktu bicara Bob Black sebagai moderator. Tapi itu bukan seluruh sesi, itu cuma salah satu sesi ya waktu di New York itu. Ada yang pihak dari Indonesia, Pak Ron, Ketua Kadin, ya, Ibu dari BRI itu, dan saya lupa satunya, dari apa namanya, ini apa, Ketua ini PT, ya ITPC, betul, Indonesian Trade Promotion. Jadi waktu itu saya diminta bicara mengenai bagaimana Indonesia bisa berbisnis dengan American gitu, mengenai trade antara Indonesia dan Amerika. Saya diminta oleh Pak Mahendra juga, Pak Mahendra Siregar, dan beberapa termasuk Gubernur BI di sana. Oke, terus yang ini. Oh, yang ini ya Pak, sorry, saya kira mau ngasih lihat uang. Nah, ini saya mengadakan acara, ini kan Pak Mahendra waktu itu, sekarang kan udah Wamen Pak, Wamen Kementerian Luar Negeri, waktu itu masih Dubes di sana. Jadi, dan juga ada Ibu Konjenana. Jadi, kami meng-host acara buat Pak Dubes, itu di Emory University. Nah, kebetulan saya waktu tinggal di Amerika, saya sempat diangkat menjadi Board of Visitor di Emory University. Jadi saya punya akses untuk bisa memakai tempat di Emory University, itu gala dinner. Jadi Pak Dubes bicara dengan semua Pak diaspora ini di Atlanta. Kebetulan diaspora di Atlanta tuh sangat aktif dan kompak. Boleh dibilang kami mengadakan acara itu 2-3 kali setahun. Nah ini yang sebelah saya ini Dr. Jeffrey Rosenzweig ini Head of MBA program di Emory University Pak. Jadi dia yang teman dekat dengan saya, dan dia juga yang membantu untuk bisa memakai fasilitas ini di Emory University. Dulunya sebelumnya ya Pak Mahendra. Boleh dibilang saya sudah beberapa kali host acara di Emory University untuk Pak Dino, dan sebelumnya juga 2 kali sempat di Emory juga memberikan public speech dan juga gala dinner di sana. Dapatkan award waktu itu juga Pak Dino. Nah ini saya bicara di Kongres Diaspora yang di Jakarta, dan ini dengan Pak Heri Chow dan Pak Iwan Sunito dari Australia yang developer top di Australia, dan Pak Rosan juga Ketua Kadin ini sebelah kiri. Nah, jadi ini sesi bisnis. Ya. Nah, ini yang diundang ini Indonesian Diaspora punya meeting tahunan ya kan, bukan? Ya, Kongres Diaspora itu diadakan 2 tahun sekali Pak. Yang terakhir ini 2019. Sebetulnya tahun ini mestinya ada lagi, tetapi kan karena COVID ya. Iya. Nah ini ada di main hall kan ada the main session seperti pembukaannya, lalu ada main session. Tapi kalau lalu setelah itu ada breakout session.
Nah, ini breakout session bisnis. Jadi saya selalu setiap kali itu di sesi bisnis. Dubes di Indonesia sudah pulang sih, sudah ganti. Apa namanya? Aduh, Joseph Donovan. Sampai Ini lupa. Joseph sebelum Robert Donovan. Blake ya? Sebelum Oh Robert enggak, Blake. ini acara 19 juga. Di Oh, oke. waktu acara main sessionnya itu tadi breakout session. Oke. Ya, sama tahun 2019 juga. Ada Chef Ah, Yono di ini sini. pembukaan restoran saya Win di Atlanta. Kita kan buka restoran Pak, Oh, Indonesian di Win. Restaurant. Win. Wonderful Indonesia Pak. Nah itu kebetulan dubesnya belum Pak Mahendra tapi Pak Sony, Pak Ya, Budi Pak Sony. Ya, Wobolesono saya lihat. ya. Ya, Mhm. baru saja tadi malam saya ketemu Pak Sony. Ya. Kita omong sedikit tentang restoran ya, Win. Itu restoran Indonesia, bukan? Ya, betul Pak. Kok bisa masuk ke restoran? It's not easy to run a restaurant too. Iya, jadi gini Pak, apa namanya, memang kan kita kan memang ada food business. Lalu ceritanya sejak saya tadi switching bisnis saya ke furniture, nah suami saya itu ya 50-50 lah, tapi dia lebih banyak di food juga. Nah dia kan jadi kepala task force kulineri Pak, Robert Pak. Jadi makanya dia kan mau mempromosikan Indonesian culinary to the world. Maka itu kita buka restoran ini sebagai model karena kan restoran Indonesia kan selama ini kan kebanyakan kan jarang yang successful ya. Kecuali misalnya kayak Chef Yono dengan The Yonos itu dan juga teman-teman kami di Belanda itu kan ada juga yang sukses Ya, gitu. Chef Agus. Nah, jadi ya Chef Agus betul. Jadi kami buka restoran ini di Atlanta boleh dibilang pertama di apa namanya di Southeast ya region karena yang dulu sebelumnya kan lebih ke kayak mungkin ada juga kalau di LA SF banyak sih Pak saya tahu tapi kalau di Atlanta itu kan sebelumnya belum ada restoran seperti ini lebih ada namanya Cafe Batavia dan satu lagi itu tapi satu lagi juga udah tutup jadi kami mau mencoba untuk membuat restoran yang lebih agak upscale gitu supaya ininya adalah orang Amerika walaupun ya tetap kita welcome orang Indonesia tapi kita mau ini introduce to the Americans gitu. It's good. I'm very excited, yang ya masih semangat untuk memajukan culinary Indonesia. I think culinary Indonesia adalah salah satu yang can bring nama brand Indonesia ke dunia. So it's a very good approach ya. Oke, ini apa nih sekarang? Nah, ini saya diundang jadi pembicara di acara ini Pak McPlus di Jakarta ini. McPlus itu marketing company the largest ya in Indonesia. Mungkin Bapak tahu Pak Hermawan Kartajaya. Setiap tahun sih kan ada mereka ada McPlus itu mengadakan annual conference. Quite a big conference with 5,000 people, tapi yang sesi ini khusus, jadi dia kayak paralel, ada big conference untuk 5,000 marketeers, he call it marketeers, itu member-membernya dia, in a big ballroom, selalu di Ritz-Carlton, terus di sesi yang paralel itu saya diundang untuk membicarakan ini promoting Indonesia culinary to the world gitu. Jadi ya karena udah diminta ya oke lah saya bicara di sana. Nah ini masih di acara itu jadi dia sebutnya the Omni Future. Ada yang bicara mengenai teknologi sih banyak ada yang lain-lain dan ini yang kulineri. Omni Future apa itu? The Omni Future itu dia punya term dari Pak Hermawan itu mengenai marketing bagaimana marketing in the lebih ke marketing lah Pak. Kan dia juga yang invent mengenai industri 4.0. Sekarang ada 5.0 katanya. 5.0. Yeah, he mentioned about it. Very interesting. Iya, boleh tuh Pak interview Pak Hermawan Sudah, banyak. sudah interview. Sudah Cuma ya. saya interview dia karena masalah COVID, jadi dia tinggal di dia punya apartment unit, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi ya we just stick. That's no problem. Dengan Zoom everything is possible. Ya ini apa nih? Yes.
Nah ini gala dinner di Jakarta waktu itu karena dari kementerian ini kan Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata yang lalu ya Pak. Jadi beliau itu mengadakan apa namanya gastronomi forum. Sebetulnya sih Ibu Vita Datau yang lebih aktif di sini. Jadi saya cuma diundang aja. Jadi mereka mengadakan malam terakhir itu gala dinnernya ini Pak. Ya, saya baru interview Ibu Vita juga. Very interesting lady. Very interesting lady. Ya. Ya, banyak. Saya belajar banyak dari Ibu Vita. Ya. Oke. Nah, itu ini Ibu dengan Vita. suami ya? Ya, dan Ibu Vita tuh di tengah. Oh ya, Ibu Vita. Oke. Terus yang ini? Nah, ini acara di Bandung ini. Waktu itu para yang restaurantiers, yang punya restoran. Seperti yang kiri ini punya restoran di Melbourne. Terus itu Vindex, terus siapa ini? Terus nah ini yang sebelah suami saya ini Pak Kemal Gani yang punya magazine, ya editor Swa Magazine yang sebelah Mahas The Business Magazine. Ya. Ya, saya juga pernah dapat award juga dari dia. Nah itu Pak Kemal Gani, dia juga salah satu di task force ini yang kuliner mempromosikan, gastronomi, percepatan gastronomi Indonesia ya. Lalu yang sebelah kanan tadi itu ada Pak David yang punya restoran juga di Australia, di Sydney. Oh iya, saya baru interview dia juga Pak David. Ya. Punya apa? Ubud. Ya, betul. Ubud, ya. Ya. Hebat Bapak tahu semua nih. Berkat banyak ya kuliner ya yang kinda refer teman-teman dia gitu. So get a chance to learn from them too. Ya. Terus yang ini? Nah, ini perjanjian kerjasama kayak sign MOU Pak antara ini semua para restaurantiers untuk Wonderful Indonesia itu yang acara Kemenpar. Ini? Jadi perjanjian kerjasama. Lalu ini di Global Summit tahun 2017 ini kayaknya. Saya juga mengadakan sesi IDBC, sesi bisnis. Jadi ini ada saya Pak Heri, nah ini Bu Astrid wakil saya di IDBC. Jadi ini setelah acara sesi IDBC ini, kita ada sesi IDBC mengundang juga dari BKPM, dari Kadin untuk bicara. Indonesia Diaspora Business Council, tantangannya apa? Tantangannya itu ya kami kesulitan untuk mendapatkan ini ya istilahnya seperti successor saya lah, istilahnya saya juga udah lama ini dari awal, boleh dibilang kan sudah 8 tahun artinya ya, udah waktunya I give it to someone else yang mungkin lebih muda. Cuman susahnya gitu karena kan diaspora banyak kan juga yang ini ya profesional, maksudnya professionals ya instead of business owners, karena mungkin lebih cocok kan kalau ini yang business owner ya ketuanya. Jadi misalnya kalau ada yang itu saya ready karena terus terang saja saya juga kadang-kadang merasa tidak enak, saya sendiri kurangnya waktu untuk menjalankan sebagai ketua IDBC. Jadi the challenge is to actually find the right person gitu, or the right people to be my successor gitu, dan juga untuk menjadi member. Nah makanya kami ciptakan platform ini supaya bisa lebih hopefully recruit more members. Pesan terakhir dari Bu Vivi apa? Pesan terakhir saya mengenai bisnis atau IDBC Pak? Both, you can tell us both of them. Oh, okay. Ya, I think pesan saya mungkin para diaspora kan kalau biasanya saya dibicara gitu di sesi-sesi bisnis itu mereka selalu ingin ini selalu pertanyaannya itu bagaimana setup bisnis terutama di US gitu kan. Kalau menurut saya ya memang itulah selalu yang jadi idola pertanyaan termasuk para media gitu, bagaimana
diaspora atau warga Indonesia bahkan yang bisa nggak ekspor ke Amerika gitu. Memang tidak mudah sih kan, Amerika itu kan boleh dibilang yang paling mature market ya. Saya sendiri waktu awal-awal juga mengalami kesulitan bahwa apa namanya waktu baru-baru mulai ya kan banyak kita belum dikenal. Jadi yang penting itu kan harus ada brand. Kalau brandnya belum dikenal itu sulit gitu. The customers tend to find our weakness. Tapi kalau brand kita udah dikenal, produk kita nggak mungkin nggak perfect, ada sedikit flaw juga mereka bisa accept it gitu. Jadi brand itu sangat penting dan juga bagaimana kita menyesuaikan di negara masing-masing karena seperti contohnya produk saya, produk furniture saya contohnya di Amerika, requirement-nya lain dengan di Europe. Jadi harus sesuai di negara yang bersangkutan untuk berbisnis supply produk di negara bersangkutan. Lalu juga saya lihat networking itu penting ya Pak, networking karena seperti saya walaupun di government business saya juga sering attend networking sessions. Jadi supaya kita bisa membangun kita punya network walaupun apa namanya itu nggak bisa lihat mendapatkan hasil overnight. Lalu yang paling penting itu kalau menurut saya adalah juga persistency ya. Jadi apa namanya walaupun kita sudah hardworking, sudah punya apa namanya goal yang tinggi, tapi kalau tidak persisten itu sulit karena banyak challenges kan, nggak bisa langsung berhasil, pasti banyak apa namanya kendala, banyak hambatan, tapi kalau kita persisten, tidak putus asa, pasti bisa tercapai pada akhirnya. Karena saya sendiri sudah mengalami itu. Dan untuk IDBC? Untuk IDBC, jadi nanti setelah ada platform ini, kami akan mengadakan misalnya acara webinar untuk men-announce itu, dan mudah-mudahan para diaspora yang mau berbisnis dengan Indonesia bisa utilize itu untuk apa namanya find the right match for the business in the platform. Oke. Yeah. Terima kasih Bu Vivi untuk memberi pengalaman dan Indonesia ke depan ya. Dan mudah-mudahan Ibu Vivi bisa terus jadi role model untuk kita semua. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, dan jangan lupa untuk klik subscribe YouTube Kabari ya. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian dulu. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih.